Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Seperti ini koordinat kartesius. Nah, sebelum kita membahas, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, koordinat kartesius itu apa sih? Nah, koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Seperti ini gambarnya dari koordinat kartesius. Nah, ini koordinat X dan ini koordinat Y. Nah, koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, berada di sumbu X dan sumbu Y. Nah, kuadran yang pertama itu X-nya positif dan Y-nya juga positif. Kemudian kuadran 2 di sini X-nya negatif dan Y-nya positif. Kemudian pada kuadran 3 itu X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kemudian pada kuadran 4 itu X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, di sini ada contoh di titik P dan Q. Nah, titik P itu berada di negatif 2,1 dan titik Q berada di 2,3. Nah, titik P ini berada di kuadran 2, yaitu salah satunya X-nya negatif dan Y-nya positif. Sedangkan Q berada di kuadran 1 karena bernilai positif semuanya, baik di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, kita lanjut pada contoh soal. Nah, di sini ada 4 soal. Nah, di sini soal di sini mengenai aliran sungai. Aliran sungai ini melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Soal yang pertama, coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Nah, titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai itu adalah koordinat A sampai M. Tapi di sini disebutkan hanya 5 saja. Kalian boleh menyebutkan apa saja. Di sini saya menyebutkan ada di titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, titik A itu berada di titik min 7,7. Titik B itu berada di negatif 6,4. Titik C itu berada di negatif 3,3. Titik D berada di 0,-2. Titik E berada di 2,4. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Pasti sudah paham kan? Sekarang kita lanjut pada soal yang B. Sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kalian masih ingat pembahasan sebelumnya? Di sini kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Nah, kuadran 1 tentu berada di sumbu X dan Y yang bernilai positif. Jadi, kuadran 1 itu menempati titik E yang berada di 2,4, titik F yang berada di 5,5, dan titik G yang berada di 6,2. Nah, di sini titik H dan titik D kenapa tidak disebutkan untuk kuadran 1? Karena titik D dan H itu
melalui tepat di sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini titik-titik yang dilewati aliran sungai berada pada kuadran 1. Sekarang kita lanjut pada kuadran 2. Kuadran 2 berada di sini. Berarti yang melewati adalah titik A. Titik A itu berada di negatif 7,7. Titik B berada di negatif 6,4. Titik C berada di negatif 3,3. Nah, dari sini sudah paham kan? Sekarang kita lanjut pada kuadran 3. Kuadran 3 di sini. Nah, kuadran 3 berarti melewati 3 titik ini ya. Yang pertama titik M. Titik M itu berada di negatif 7, negatif 7. Kemudian titik L. Titik L itu berada di negatif 4, negatif 5. Kemudian titik K. Titik K itu berada di negatif 2, negatif 4. Kemudian kita lanjut pada titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 4. Kuadran 4 itu berarti berada di sini. Itu hanya dilewati oleh 2 titik. Yang pertama titik E. Titik E itu berada di 4, negatif 4. Dan titik J itu berada di 1, negatif 5. Nah, kemudian kita lanjut pada soal yang C. Sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Titik G berada di sini. Kita buat garis bantuan sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Nah, titik G itu berada di titik 6,2. Nah, setelah kita membuat garis bantuan seperti ini, mula-mula aliran sungai ini tadi titik-titiknya A, B, C sampai M itu titik pusatnya berada di 0,0. Sekarang titik pusatnya berada di 6,2. Tadi kan di soal disebutkan titik A, B, C, D terhadap titik G. Jadi pusatnya di titik G 6,2. Seperti ini. Nah, jawabannya jadi seperti ini. Nah, mula-mula berada di titik 0,0. Setelah pusatnya di titik G 6,2, maka titik A bergeser yang sebelumnya berada di negatif 7,7 ini menjadi negatif 1,9. Kemudian titik B. Titik B di sini yang semula negatif 6,4 ini bergeser menjadi 0,6. Kemudian titik C yang semula di negatif 3,3 bergeser menjadi 3,5. Dan yang terakhir titik D semula di 0,2 menjadi 6,4. Seperti ini. Nah, ini cara menggambarnya. Semula kan ini berada di titik 0,0. Kita ambil titik bantuan di 6,2 di sini. Titik G di sini 6,2. Kemudian kita membuat garis bantuan lagi. Nah, jaraknya untuk membuat itu, jaraknya juga disesuaikan dengan aliran sungai sesuai gambar di contoh ini tadi. Misalkan yang di titik A di sini negatif 7,7. Nah, di sini juga sama, negatif 7,7 di sini sama ini negatif 7,7. Jadi tepatnya berada di negatif 1,9 apabila titiknya berada di 6,2. Kemudian kita lanjut pada soal yang D. Sebutkan koordinat titik E, F, G, dan H terhadap titik J. Titik J berada di sini, sama seperti tadi. Kita buat garis bantuan seperti ini.
menjadi seperti ini. Di titik C itu titiknya di 1, -5. Jadi sebelumnya titik pusat di 0,0, titik pusatnya menjadi di 1, -5. Sehingga titik E di sini yang sebelumnya berada di 2,4 menjadi 3, -1. Kemudian titik F di sini yang sebelumnya di sini berada di 5,5 menjadi 6,0. Kemudian titik G di sini yang sebelumnya berada di 6,2 menjadi 7, -3. Kemudian titik H yang sebelumnya berada di 4,0 bergeser menjadi 5,-5. Demikian, semoga bermanfaat ya. Demikian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.